warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang teori atom. Ya, ada beberapa teori atom yang sudah kalian pelajari. Nah, dari situ kalian juga sudah bisa menjelaskan bahwa atom bukan lagi sesuatu benda yang paling kecil. Ada bagian dari bagian-bagian di dalamnya atom, ada partikel subatomik di dalamnya, sehingga tidak boleh lagi menyebutkan bahwa atom itu bagian terkecil dari materi, Bu, tidak boleh ya, karena isinya ada elektron, ada proton, ada neutron ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, kita akan membahas tentang notasi atom, atau ada juga yang menyebutkan simbol atom, atau ada yang menyebutkan dengan perhitungan untuk materi subatomik ya. Silakan diperhatikan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang notasi atom ya. Notasi atom. Di mana di notasi atom ini nanti kita akan belajar untuk menghitung jumlah elektronnya berapa, jumlah protonnya berapa, jumlah neutronnya berapa dalam suatu atom. Nah, notasi atom di dalam kimia dituliskan seperti ini. A, Z, dan ini huruf X besar. Di mana yang A ini disebut dengan nomor massa. Yang ini disebut dengan nomor atom. Nah, simbol X besar ini merupakan lambang unsur kimia. Ya. Nah, di kelas 10 ini sudah ada beberapa unsur yang wajib kalian hafalkan lambang unsurnya. Ini sangat membantu sekali ketika kalian belajar untuk menentukan partikel subatomik. Di mana nomor massa, nomor atom, dan lambang unsur ini punya makna tertentu dari masing-masing atom tidak sama. Nomor atom pada kondisi netral ya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron pada kondisi netral loh ya. Nah, kemudian nomor massa, menentukan nomor massa itu bisa diketahui dari jumlah proton dan neutronnya. Nah, karena nomor massa ini mewakili jumlah proton ditambah neutron. Oke. Di mana si proton? Proton itu adalah materi subatomik yang bermuatan positif. Dan elektron itu yang bermuatan negatif. Nah, sekarang yang neutron, Bu, iling-iling, neutron itu muatannya netral. Ya, contoh. Misal di sini saya punya 2311 Na. Nomor massanya 23, nomor atomnya 11. Untuk lambang unsur Na ini mewakili unsur natrium. Nah, ini juga wajib kalian hafal. Berarti saya bisa menentukan jumlah proton. Protonnya karena dia netral, proton sama dengan elektron, berarti sama dengan nomor atom 11. Elektron sama dengan proton 11. Neutron ya, nomor massa adalah proton ditambah neutron, sehingga untuk menentukan neutron sama dengan nomor massanya dikurangi proton. 23 kurangi 11, 12. Selesai. Gampang ya. Sekarang kita coba lagi untuk oksigen. Misal di sini ada oksigen 16,8. Proton. Protonnya berapa? Protonnya 8 karena netral sehingga sama dengan nomor atom. Nomor atomnya 8. Elektron sama dengan proton juga, sama dengan nomor atom 8.
neutron. Neutron berarti kita bisa menggunakan bantuan dari si nomor massa. Nomor massanya 16 dikurangi protonnya 8, jadi ketemunya 8. Bukan berarti 8 ini dari nomor atom loh ya. Ini pengurangan dari nomor massa dikurangi proton yang sudah diketahui tadi. Kok pas kebetulan dikurangi hasilnya sama. Oke. Terus jika suatu kondisi, Bu, di sini natriumnya plus. Ya. Natriumnya plus 1. Plus 1 ini menunjukkan bahwa elektronnya hilang. Bu, kok bisa, Bu? Karena gini, bentuk atom yang kalian sudah pernah belajar kemarin diibaratkan begini. Ya. Misal begini. Ini inti. Inti itu isinya adalah proton plus neutron. Yang di pinggir-pinggir yang ada di kulit mengelilingi inti, ini yang disebut dengan elektron. Nah, ini elektron. Bu, kalau ada natrium Na+ membentuk ion positif seperti ini, berarti protonnya hilang, tidak bisa. Karena proton ini letaknya di inti atom, dia tidak bisa lepas begitu saja. Sehingga yang lepas adalah elektron. Plus 1 menunjukkan jumlah protonnya lebih banyak 1 daripada si elektron. Protonnya 11 ya. Protonnya tetap 11. Elektron karena dia sudah plus 1, berarti si protonnya harus menang lebih banyak 1 buah. Sehingga elektronnya adalah 10. Positif sama negatif. Positifnya lebih banyak 1, Bu, berarti plus 1. Iling-iling proton tadi muatannya positif ya. Neutron. Neutron tadi nomor massa dikurangi proton, jadi 23 dikurangi 11. Loh, Bu, tetap 12. Karena neutron ini tadi juga letaknya ada di inti. Nah, karena dia di inti sehingga tidak bisa gampang untuk lepas. Oke, kita coba lagi. Kalau natriumnya 2+, Bu. Nah, ketika natrium 2+, berarti ada elektron yang lepas sebanyak 2. Menyebabkan si protonnya ini kelebihan, lebih banyak jumlahnya sebanyak 2 daripada elektron. Protonnya tetap ya, protonnya 11. Elektron, karena dia membentuk 2+, membentuk muatan positif, elektronnya akan hilang, akan lepas sebanyak 2. Kalau 1 ya hilang 1. Ya, lepas 1. 2+ berarti jumlah elektronnya 9. Tuh, kita cek selisihnya. Protonnya 11, elektronnya 9. Oh, selisih 2, Bu. Berarti membentuk ionnya positif 2. Neutron. Tetap 23 dikurangi 11. 12. Ini yang berubah ya. Elektron yang berubah. Elektron itu bisa nambah, bisa juga kurang. Tidak protonnya loh ya. Misal, Bu, kalau ini bentuknya Na- ya, meskipun jarang ditemui yang bentuk seperti ini, tapi tidak apa-apa, ini hanya perumpamaan. Kita coba. 23. Protonnya 11. Karena dia main berarti lebih banyak elektronnya, lebih banyak elektron yang bermuatan negatif. Lebih banyak berapa? Lebih banyak 1, berarti elektronnya 12. Ya, lebih banyak elektronnya 1, 12. Neutron, 23 dikurangi protonnya 11. Tetap dia 12. Bu, kalau Na-nya 2-, Bu. Ya, sekarang kita coba lagi. Protonnya tetap 11. Elektronnya dia kelebihan 2. Ya, bukan konsepnya kalau dia main justru hilang, enggak, karena dia muatannya negatif sehingga jumlahnya yang tambah banyak, lebih banyak 2 sehingga elektronnya 13. Neutronnya tetap 23 dikurangi 11, jadi tetap 12.
Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang kondisi isotop, isoton, dan isobar, di mana kondisi-kondisi tersebut memungkinkan beberapa atom membentuk suatu kesamaan. Nah, kesamaan yang bagaimana? Setelah ini akan kita bahas. Dari ketiga tersebut dapat kita analogikan seperti ini. Misal, kita sebagai manusia yang diciptakan dalam kondisi yang berbeda. Misal, sama-sama perempuannya, yang satu hidungnya lebih panjang Bu, hidungnya lebih mancung. Yang satu gak uman hidung Bu. Nah, itu beragam, sama-sama jenis manusia, sama-sama jenisnya perempuan, tetapi kondisinya berbeda. Ada juga Bu, laki-laki yang punya jambang Bu, yang satu enggak. Nah, itu kondisinya berbeda tapi sama, jenisnya sama-sama laki-laki. Nah, hal yang seperti itu juga memungkinkan dimiliki oleh atom. Ya, unsur di alam juga seperti itu. Tidak hanya satu jenis oksigen di alam itu, jenisnya ada beberapa. Nah, itu yang membentuk suatu isotop. Nah, misal lagi ada kondisi di mana seseorang yang misal jarinya normal ada 5. Ya, maaf, naudzubillah, itu ternyata ada yang punya 6, atau bahkan ada yang tidak lengkap 5. Misal seperti itu. Sama dengan atom, di alam kondisinya juga ada yang seperti itu. Ada yang nomor masanya kurang Bu, ada yang kelebihan nomor massa, ada yang nomor atomnya ternyata ini sama. Nah, kondisi itu juga memungkinkan ada di unsur-unsur bebas yang ada di alam. Kegunaannya apa sih saya belajar isotop, isoton, isobar itu Bu? Kegunaannya banyak. Terlebih pada kondisi isotop. Biasa yang digunakan di berbagai bidang itu yang isotop. Misal ya, kondisi isotopnya natrium. Jenisnya natrium itu biasa digunakan untuk mengecek kebocoran pipa yang ada di dalam tanah. Jadi tidak mungkin ya, misal ada pipa panjang sekali ternyata bocor Bu. Bocornya sebelah mana kita bongkari satu-satu kan, itu tidak mungkin. Nah, di sini isotop itu digunakan untuk mendeteksi. Isotop natrium itu dimasukkan, diluruhkan sehingga kita tahu. Oh, di sebelah sini Bu, ternyata kebocoran pipanya. Akhirnya baru digali yang di situ, diperbaiki di situ, lebih efisien, lebih hemat. Ya. Kemudian ada lagi isotop 131 miliknya iodin 131I simbolnya. Itu digunakan untuk mendeteksi gangguan penyakit kelenjar tiroid. Nah, bisa untuk mendeteksi misal seseorang punya gangguan pada kelenjar tiroid, bisa dideteksi dengan isotop iod itu. Kemudian untuk pengobatan kanker digunakan isotopnya kobalt atau CO. Itu digunakan untuk pengobatan kanker. Oh, ada lagi Bu, bidang sejarah. Nah, bidang sejarah ini misal menemukan sebuah fosil purbakala. Ini umurnya berapa ya Bu? Ini menggunakan bantuannya si isotop karbon. Bisa digunakan untuk menentukan fosil ini ternyata umurnya sudah jutaan tahun yang lalu Bu. Nah, itu salah satu dari sekian banyak isotop kegunaannya. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas pada video berikut ini. Oke, seperti penjelasan tadi bahwasannya si atom ini di alam bisa membentuk isotop, isoton, dan isobar. Yang bagaimana Bu itu? Kita coba. Isobar. Kondisi yang pertama, ketika ada di alam itu atom hidrogen dengan nomor atomnya 1, nomor masanya 1, dan hidrogen nomor atomnya 1, nomor masanya 2. Ya, kondisi seperti ini yang disebut dengan isotop. Isotop protonnya sama, nomor atomnya sama.
Kan tadi proton sama dengan nomor atom ya. Jadi kalau isotop, iling-iling, top protonnya sama. Berarti bawahnya yang sama, nomor atomnya sama. Oke. Kemudian sekarang kita coba yang kondisi di mana ada kalium, nomor atomnya 19, nomor masanya 40, dengan AR yang mewakili unsur argon, nomor atomnya 20, nomor masanya 40. Kondisi yang ini di mana nomor masanya sama dari unsur yang berbeda, itu yang disebut dengan isobar. Oke. Kemudian untuk kondisi di mana ada Mg alias magnesium dan natrium. Ini disebut dengan kondisi yang isoton, neutronnya sama. Berarti saya harus mengkurangkan. Kita cek dulu. 24 dikurangi 12, 12 neutron. 23 kurangi 11, neutronnya 12. Neutronnya sama, namanya isoton. Ya, isotop protonnya sama. Isobar nomor masanya yang sama. Isoton neutronnya yang sama, sehingga kalian harus mengkurangkan jumlah nomor masanya dikurangkan dengan nomor atom. Bu, yang ini kok beda-beda Bu unsurnya, sedangkan yang isotop kok sama. Namanya saja isotop, protonnya sama. Karena proton sama, otomatis unsurnya pasti sama. Karena satu unsur itu pasti hanya memiliki satu nomor atom, satu jenis nomor atom. Tidak mungkin ada dua unsur yang berbeda punya protonnya sama Bu, punya nomor atomnya sama, tidak mungkin. Karena itu sebuah identitas dari masing-masing unsur. Tiap unsur pasti berbeda. Makanya kalau dalam kondisi yang isotop, pasti nomor atomnya sama, jumlah protonnya juga sama. Sedangkan yang lain memungkinkan untuk jenis unsurnya berbeda.